Aku maju bilang, "Mas, ikut angkatan saya, mau dibawa kemana?" Kan sambil teriak gitu. Langsung ada dua petugas yang badannya besar itu mengambil saya. "Hah? Mas, itu apa kayak gini? Ayo berkelahi aja." Hai guys, selamat datang kembali di channelku dengan segmen Specet. Jadi di episode kali ini aku sudah bersama dengan seorang tamu spesial, yaitu Woi, mereka diri semuanya. Nama aku Safidito Arkaniskala. Sekarang kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dulu saya sama Farel ini teman dari TK ini. Oh iya, dari TK, terus SD, SMP, terus SMA-nya cuman iya. satu lesesan. Terus sampai sekarang. Terakhir ketemu kapan nih bro? Terakhir ketemu Ya, sebelum masuk kuliah semester 1. Iya, semester 1 ya. Ketemu. Di sana belajar apa aja bro? Di sana belajar banyak. Untuk semester satunya itu secara keseluruhan itu masih umum kayak di SMA. Soalnya biologi hutan, terus matematika statistik, masih ada juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekologi hutan juga. Terus ada prakteknya. Untuk yang semester 1 itu prakteknya baru 2, itu ilmu tanah hutan sama matematika statistik. Terus untuk semester 2-nya itu udah mulai fokus ke kehutanannya. Kayak materinya itu dendrologi, itu mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, anatominya bagaimana, terus strukturnya. Terus ada juga konservasi sumber daya hutan. Itu mempelajari tentang bagaimana menjaga alam ini dengan baik. Terus kenapa bisa sering terjadi perselisihan atau konflik antara manusia dengan satwa. Secara umum itu pengertian konservasi, kebanyakan orang kan pengertiannya itu melindungi daerah agar bisa dilestarikan secara terus-menerus. Itu betul tapi kurang tepat. Yang benar itu adalah memanfaatkan alam dengan bijak dan dapat melestarikannya untuk kehidupan yang ke depan. Jadi bukan melindungi tapi memanfaatkan secara bijak. Terus ada lagi mata kuliah biometrika hutan. Itu nanti mempelajari tentang cara mengukur diameter hutan, terus cara menanam hutan dengan baik, kemudian ada konservasi tanah dan air. Itu nanti materinya itu berisi tentang bagaimana menjaga tanah dan air itu agar tetap subur, kemudian bisa memberikan dampak positif bagi manusia. Oh iya, terus ada juga anatomi identifikasi kayu. Anatomi identifikasi itu ya mempelajari tentang anatomi dan identifikasi kayu tersebut. Jenis-jenisnya kayu itu apa aja, terus karakteristiknya, terus kekhasan dari kayu tersebut, kualitasnya bagaimana. Oh ya, kamu kan ini ambil Fakultas Kehutanan UGM ya? Ya. Kenapa kamu pilih Fakultas Kehutanan? Sebab saya itu orangnya gampang bosenan. Jadi lebih suka yang habis teori langsung praktek. Soalnya kan di kehutanan kan juga banyak prakteknya, jadi materinya itu nggak cepet lupa gitu loh. Langsung dapet teorinya, langsung dapat prakteknya. Selain itu juga dulu aku udah yakin sih kalau diterima di situ. Soalnya udah tanya-tanya sama kating-kating juga. Oh ya, kalau di Kehutanan UGM sendiri itu, di sana tuh cuma fakultas aja apa masih dijurusin lagi? Untuk 3 semester awal itu masih umum. Terus masuk ke semester keempat itu udah dijurusin ke 4 jurusan, 4 minat. Yang pertama itu ada manajemen hutan, yang kedua ada konservasi sumber daya hutan, terus ada teknologi hasil hutan, sama yang terakhir silvikultur. Untuk manajemen hutan itu nanti mempelajari bagaimana manajemen hutan itu dengan baik, terus pola tanamnya bagaimana, pola pemanenannya bagaimana, kayak gitu. Terus untuk konservasi sumber daya hutannya tadi udah kayak yang saya jelasin tadi, mempelajari bagaimana menjaga alam itu dengan baik, memanfaatkan secara bijak dan dapat berlangsung secara terus-menerus. Terus menjaga kelestariannya, keanekaragaman hayati dalam hutan juga. Teknologi hasil hutannya itu mempelajari kayak sifat-sifat kayunya bagaimana. Terus kalau teknologi hasil hutan itu memfokuskan pada kayunya tersebut, bagaimana kualitasnya, hampir mirip sama yang anatomi identifikasi tadi, tapi lebih banyak di teknologi hasil hutan dalam mempelajarinya. Terus yang terakhir itu ada silvikultur. Silvikultur nanti mempelajari teknik-teknik dalam penanaman.
ada yang vertikultur dan hidroponik, terus cara menanam di lahan yang kritis. Kayak di Wanagama itu kan dulunya kan batuan kapur, tapi sekarang sudah jadi hutan. Itu banyak yang dipelajari di silvikultur. Kayak gitu. Oke, mantap. Terus enak dan nggak enaknya kuliah di sana apa sih? Enaknya tuh banyak sih, contohnya banyak mainnya. Maksudnya main itu bukan main terus ngambil story gitu, bukan, tapi main sambil belajar kayak di Wanagama. Mainnya di hutan-hutan gitu? Ya, terus di taman nasional, di kawasan konservasi, di pantai-pantai. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tuh jiwa korsanya dapat. Jiwa korsa tuh contohnya satu ini umpamanya dari 100 orang. Itu nanti jika ada satu yang umpamanya sakit, itu nanti tetap yang semuanya itu membantu, jadi nggak yang satu orang ditinggal tapi juga dibantu. Selain jiwa korsanya dapat, itu temannya itu enak-enak, seru. Meskipun dari luar Jawa, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa juga, tapi semuanya itu menyatu, nggak ada yang beda-bedakan. Dengan kakak tingkat juga dekat. Soalnya sering juga nongkrong bareng di kantin. Terus apa, bincang-bincang, hai kayak gitu. Sama dosennya tuh juga uniknya ya, sering buat ketawa. Terus masih muda tapi udah Berpengalaman gitu ya? Berpengalaman, udah banyak pengalaman lah yang di dosennya itu. Kalau nggak enaknya sendiri apa? Banyak tugas ya sih? Sama sih menurutku, di seluruh perguruan tinggi di Indonesia sama sih. Kalau tugas itu waktu kuliah tuh banyak, tapi ya gimana caranya kita bisa menghadapi itu dengan hati gembira. Iya. Kalau udah yang namanya passion mah, semua kesulitan pasti jadi mudah ya? Yoi. Jadi ini kamu udah 2 semester kan ya kuliah di Kehutanan UGM? Ya. Kira-kira pengalaman berkesan apa sih yang udah kamu dapat? Pengalaman di fakultasnya apa di UGM-nya? Ya semuanya. Boleh diceritain Oke. semuanya. Yang pertama tuh aku ditunjuk jadi ketua waktu PPSMB di Gugusku. Gugus itu apa tuh kalau di UGM tuh? Gugus itu kayak kelompok dalam pengenalan mahasiswa baru UGM itu loh. Jadi kan nanti dibagi beberapa regu. Nah itu nanti ada yang ngetuain, kayak di kelas biasa gitu ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaranya. Itu cuman berlaku selama PPSMB aja. Itu aku ngejalanin program untuk kesehatan masyarakat, antara lain cara mengontrol berat badan yang baik, kemudian cara menjaga kesehatan, terus penyakit-penyakit yang biasanya dialami oleh para warga, kayak gitu. Terus itu untuk waktu awal kuliah. Kemudian di awal semester tuh waktu kelas Pancasila. Jadi kelas Pancasila itu hampir mirip sama PPKN waktu SMA. Itu kan aku pernah masuk terlambat. Aku tuh pakai baju warna pink. Terus rambutku di belah tengah. Terus Senku kan masih muda juga. Itu bilang sama aku, "Mas, besok kalau kamu udah lulus gak usah cari kerja di bidang kehutanan." Kan semua kan pada kaget toh. Terus aku juga, terus aku spontan langsung tanya, "Loh, kenapa Pak? Kamu besok jadi artis saja." Nah, kenapa? Nah, soalnya penampilanmu kalau kayak gini mirip Sarukan. Lalu sekolah pada ketawa. Terus itu yang semester 1 sama paling yang mungkin aku ingat sampai besok lulus ini apa? Waktu OSJUR. Kenapa tuh? Kan waktu puncaknya calon ketua angkatan. Nah aku salah satunya terpilih, tapi akhirnya nggak jadi. Nah itu waktu udah kepilih si ketua angkatannya, temanku anak Salatiga, itu kan biasalah ada yang tugasnya mancing-mancing emosi kayak gitu kan. Nah terus si petugasnya itu mencoba mancing apa jiwa korsanya udah dapat apa belum. Nah itu bilang, ini si petugasnya bilang, ini ketua angkatanmu mau saya bawa ke belakang dulu. Nah terus kemudian kan suasana kan pada tegang gitu kan. Terus petugasnya kan juga marah-marah, ngelemparin apalah di hutan itu waktu OSJUR puncaknya di Wanagama. Itu aku maju bilang, "Mas, itu ketua angkatan saya, mau dibawa kemana?" Kan sambil teriak gitu. Itu kan buat forum lingkaran kayak gitu loh. Langsung ada 2 petugas yang badannya besar itu mengambil saya. "Mas, lu apa kayak gini? Ayo gelut artinya gelut kan tarung, berkelahi ya. Ayo berkelahi aja." Sehabis bilang, "Mas, itu ketua kan saya." Teman-temanku yang cowok-cowok itu pada ngejar. Berantem sama petugasnya. Terus aku masih tanyain sama 2 orang itu. Terus udah selesai, aku langsung ikut ngejar. Waktu ngejar apa itu
Aku dilempar sama kayu di dadaku. Oh iya. Ah ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya ada yang bisa kayak gitu. Terus untuk semester 2-nya pengalaman paling besar itu biasa aja sih. Soalnya kan juga baru masuk sebulan terus online. Jadinya ya masih wajar lah. Iya. Itu. Oh iya, untuk prospek kerja dari lulusan Fakultas Kehutanan sendiri itu jadi apa aja? Untuk prospek kerjanya itu banyak. Bisa di Kementerian Kehutanan, KLHK itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus bisa juga di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Itu bisa mencakup taman nasional, terus kawasan konservasi, Swakama Satwa Cagar Alam. Kemudian di lembaga swadaya masyarakat atau LSM itu sendiri bisa juga bisa mendirikan usaha sendiri. Kayak usaha apa ya? Usaha kayu. Terus produksi hewan ternak. Meskipun ilmunya mirip-mirip sama peternakan, tapi lebih kompleks sih menurutku di kehutanan itu. Oke, buat closing nih, kira-kira ada saran atau tips and trick nggak buat para pejuang PTN untuk tahun ini? Ya, untuk para pejuang PTN tahun ini, yang penting tetap jaga semangatnya, buat orang tua bangga, dan tetap fokus apa yang ingin dituju. Saya pernah membaca sebuah quotes, ya. Quotes dari lupa aku namanya siapa itu. Fokuslah dengan apa yang kamu tuju. Banyak orang yang gagal untuk mencapai tujuan itu karena mereka tidak fokus di satu tujuan. Jadi mereka berpikirannya bermacam-macam. Ada di pikiran A, B, C. Jadi nggak harus di pikiran A. Jadinya banyak orang yang gagal karena fokusnya tidak pada satu tujuan. Oke guys, mungkin sekian aja untuk episode kali ini. Apabila kalian punya request untuk bahas jurusan apa, komentar aja langsung di kolom komentar di bawah. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, and share video ini. And see you next time.